Sesuatu yang lumayan lah, ya moge bisa. Sebulan dong ya? Sebulan. Bos, siapa sih yang gak kenal sama ikan ikonik ini? Bentuknya mungil, bodinya gemes-gemes gemoy, serta warna-warninya yang menarik hati. Yap, ikan mas koki yang bisa bawa hoki. Ikan mas koki alias golden fish dari dulu udah menjadi favorit warga dunia buat ngisi akuarium di rumah. Dilihat lama-lama bisa bikin stres meredah. Ikan mas koki juga terkenal gak rewel dan aman dicampur dengan ikan jenis lain. Nah, karena banyak yang suka, sumber cuan pun jadi terbuka. Yang mau ikut bisa jual beli mas koki, yuk kita belajar jadi juragannya langsung. Ya, perkenalkan nama saya Reza. Saya owner dari Reza Goldfish Farm, peternak mas koki. Bang Reza ini bukan pemain kemarin sore, bos. Pria asal Depok, Jawa Barat ini sudah terjun ke dunia golden fish selama 20 tahun. Kalau si mas koki umurnya panjang, udah kuliah kayaknya tuh ikan. Nyari hoki di mas koki? Jangan skip ya bosku. Tapi bingung deh bos, di antara banyaknya jenis ikan yang lagi ngetren, mulai dari cupang alias beta sampai ikan predator macam kana alias gabus, yang naik daun beberapa tahun terakhir kok yang ngotot banget tetap main di mas koki gitu. Emang cuan banget bang? Keuntungannya cukup menggiurkan kalau memang lagi ada rezeki ya, karena namanya setiap hidup dan mati itu kan pasti ada ya, kita nggak bisa menghindari itu. Dan kalau misalkan lagi bagus ya, alhamdulillah bisa beli sesuatu yang lumayan lah. Ya moge bisa. Sebulan dong ya? Sebulan. Serius jual ikan hias doang dapat moge? Waduh, meski kelihatannya receh ternyata hasilnya nggak receh bos. Kebayangkan bos, harga motor sport gede termurah minimal 50 juta rupiah. Ternyata ikan mas koki yang dijual Bang Reza bukan jenis kaleng-kaleng. Kalau kamu kira harganya cuma belasan ribu, kamu salah besar. Karena Bang Reza fokus hanya menjual mas koki tipe show quality yang biasanya dipakai buat ikut kontes. Serta tipe commercial grade yang dijual dengan harga premium. Tuh baru tahu ya mas koki banyak jenisnya. Kalau kita dari Reza Goldfish ini fokus ke 3 jenis ikan, jenisnya oranda, rancu, dan ryukin. Dan pangsa pasar kita sih domestik ataupun ekspor juga ya. Ukuran itu ikan yang komersial grade itu harganya standar dan yang high quality harganya lumayan tinggi. Mulai harga dari 500.000 sampai 1.750.000. Potensial buyernya tentu saja para penghobi yang serius, kolektor yang uangnya nggak berseri, dan juga peternak mas koki yang lagi cari indukan istimewa bos. Saya pernah jual ikan sampai 15 juta, itu jenisnya ryukin. Itu ikan yang memang udah grade kontes dan beberapa kali menang di arena kontes. Apa yang membuat Bang Reza sukses di bisnis ini? Ini kuncinya. Bang Reza konsen banget sama kualitas dagangannya, berani diadu malah. Mulai dari bentuk fisik ikan, ukuran, keunikan motif, sampai kesehatannya. Meskipun sekali bertelur dan menetas, indukan mas koki bisa menghasilkan 2.000 hingga 3.000 anakan, ternyata nggak semuanya diambil bos. Butuh penyortiran yang ketat agar bisa dapat ikan kualitas terbaik. Itu biasanya dari sortir pertama kali itu yang kita ambil antara 60% sampai 40%, bahkan 20% doang yang kita ambil, tergantung lebih banyak yang cacat atau tidak. Yang masih penasaran dengan hitungan omsetnya, mari kita kulik pakai kalkulator online ya. Ikan mas koki berusia 2,5 bulan sudah bisa dijual mulai harga Rp500.000 per ekor. Semakin besar ukurannya, harga akan naik hingga Rp1.750.000. Pahit-pahitnya nih sortiran cuma dapat dikit. Katakanlah 150 ekor saja, kalau dikali harga terendah Rp500.000 udah ketemu omset 75 juta bos. Bah, makin merinding nggak tuh? Gimana kalau yang kena sortir lebih dari 400 ekor? Belum lagi ikan-ikan berkualitas tinggi yang bisa dijual Rp1,7 juta per ekornya. Kalkulatornya langsung bledus. Tapi jangan seneng dulu ya, tetap aja nih bos, yang namanya bisnis kadang di atas, kadang di bawah. Ada beberapa kendala yang hingga saat ini tuh masih dialami oleh Bang Reza. Kita punya kendala juga kalau misalkan di saat peralihan musim ya, umumnya ya pancaroba itu
ikan cenderung mudah sakit, dan itu kalau sampai sakit ya itu cukup menyedihkan untuk saya. Juga kalau misalkan di saat musim hujan itu ikan kita bertelur dan netesnya agak lambat, biasa anak ikan itu nggak kuat, kita bilang prematur, dan itu mau nggak mau kita harus eliminasi semuanya. Tahun 2001 teknologi belum secanggih sekarang bos. Fasilitas kolam yang dia miliki juga belum memadai, cuma ada akuarium biasa aja. Bang Reza bahkan menggunakan sepeda buat keliling nawarin ikan dagangannya. Saya belum ada fasilitas kolam yang memadai, hanya akuarium, juga saya nggak punya kendaraan. Sehingga saya menggunakan sepeda saya untuk keliling-keliling daerah Depok sini. Membawa sampel ikan gitu, pakai tas punggung. Setiap kios yang ketemu sama saya berhenti dan saya tawarin ikan saya. Kalau mau oke, nanti saya catat, siapa lagi yang mau nanti saya catat, lalu baru mulai saya antar ikannya. Ngomong-ngomong soal tips bisnis Mas Koki, Bos Reza mau berbagi rahasia dapurnya nih, biar kualitas ikan yang mau kamu pelihara juga ikutan bagus. Siap-siap dicatat ya bos. Pertama, modal utama adalah air, bos. Kita memelihara ikan, kita sama juga memelihara air. Jadi yang pertama kita harus jamin bagus adalah kualitas airnya. Airnya jernih, bersih, lalu filterisasinya juga bagus sehingga ikan layak untuk tinggal di sini. Jadi memilih lokasi budidaya yang kualitas airnya bagus wajib hukumnya ya bos. Demi indukan bagus, Bos Reza sampai berani hunting indukan sampai ke luar negeri loh bos. Yang harga sepasangnya aja super fantastis. Kita harus bisa melihat indukan ini baik atau tidak. Ketiga, mengikuti kontes Mas Koki untuk menaikkan pamor kamu di depan sesama penghobi. Ketika ikan-ikan Mas Koki jebolan farm kamu nantinya sering menang kontes, reputasi kualitas ikannya pun ikut terdongkrak juga bos. Keempat, pelajari teknik pengiriman ikan dengan benar. Namanya mau ngirim makhluk hidup ya kan? Jangan sampai tuh ikan mati di perjalanan, bisa berabe urusan. Kalau untuk domestik biasanya kita mengkarantina bahasa kita ya, tapi ikan itu kita puasakan sebenarnya. Dipuasakan sekitar 48 jam itu untuk domestik sebelum kita berangkatkan. Lalu kalau untuk ekspor, ikan itu kita puasakan selama 5 hari. Gimana bos? Tertarik terjun ke bisnis ikan hias? Bisnisnya berkah dan yang penting cuan bos!